Puji Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semua jemaat Tuhan. Yang pertama, mengapa ibadah kita hari Selasa itu dibagi dua, karena sebenarnya supaya situ bisa kita gunakan. Jadi di ruang jemaat juga bisa terlayani. Karena kita sudah hampir 2 tahun tidak bisa berkunjung ke rumah jemaat. Haleluya. Terus yang kedua, kepada orang tua kami, khususnya anak-anak sekolah minggu yang sekolah di negeri, kami perlu menginformasikan bahwa jika anak-anak membutuhkan nilai atau soal dari gereja, maka soal-soal yang akan kami berikan itu adalah soal dari setiap pertemuan hari Minggu. Jadi kayak misalnya hari ini topiknya apa, jadi 5 soal dari situ. Minggu depan topiknya apa, 5 soal dari situ. Minggu depannya lagi topiknya apa, 5 soal dari situ. Jadi supaya nanti anak-anak sekolah minggu bisa mengerjakan soal yang diberikan ke guru sekolah sebelumnya. Jadi ini bukan menekan, tetapi menurut kami bahwa itulah strategi atau cara bikin soal yang lebih fair buat guru sekolah minggu dan juga buat guru buat saya di sana. Puji Tuhan. Saat ini kita akan belajar daripada firman Tuhan yang terambil dari Petrus 1 ayat 3, Petrus 3 ayat 8. Saya akan bacakan buat kita semua. Dan akhirnya hendaklah kamu sedia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Puji Tuhan. Saya minta ditampilkan dulu apa yang saya ceritakan. Saat ini saya mau kasih tema firman Tuhan buat kita. Jemaat Tuhan adalah keluarga kerajaan Allah. Kita akan belajar tentang keluarga pada saat ini. Mengapa kita penting sekali belajar keluarga ini? Karena menurut saya bahwa segala sesuatu itu bersumber dari keluarga. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan, bahwa keluarga itu, saya seringkali berkata bahwa keluarga itu adalah sebuah unit sosial yang paling kecil yang ada di dunia ini. Jadi kenapa disebut unit sosial paling kecil? Apalagi kita orang Batak, begitu berkeluarga seseorang, 2 orang membentuk satu komitmen untuk membentuk satu rumah tangga, bahwa otomatis dia akan menjadi sebuah keluarga, dan dia adalah sebuah keluarga atau unit sosial. Jadi sosial paling kecil yang ada di dunia ini. Karena begitu dia berkeluarga, maka dia memiliki hula-hula, maka dia memiliki pemburuan, macam-macam lah. Bapak Ibu yang lebih mengetahui tentang adat istiadat. Lalu itu bagi 2 orang yang membentuk rumah tangga. Lalu bagi seseorang yang lahir di tengah-tengah keluarga itu, ketika dia lahir, misalnya saya dengan ibu kita, maka lahirlah Edo. Maka begitu Edo lahir, dia masuk kepada lingkungan sosial yang paling kecil. Kenapa dia disebut lingkungan sosial yang paling kecil? Karena dia adalah langsung memiliki tulang nanggung, dia memiliki ayah, dia memiliki ibu. Makanya dia disebut sebuah keluarga yang paling kecil. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, kita bisa baca daripada firman Tuhan bahwa ketika kejatuhan manusia dalam dosa, ketika manusia jatuh dalam dosa, bahwa Allah selalu mencari seseorang individu yang benar di matanya atau di mata Tuhan, supaya orang itu menjadi tumpuan kakinya. Karena memang tujuan daripada Allah menciptakan manusia adalah untuk bersekutu, untuk berkeluarga, tetapi manusia itu jatuh di dalam dosa. Lalu Allah mencari siapa orang yang layak menjadi tumpuan kaki saya, siapa orang yang layak menjadi cerita daripada yang mau Tuhan ciptakan bahwa Allah itu adalah Allah. Maka yang pertama kita temukan adalah Nuh. Setelah manusia jatuh dalam dosa,
Setelah kita menemukan Abraham, sampai kepada Abraham itu punya anak dan dia melahirkan sebuah Yakub yang merupakan adalah individu yang menjadi sebuah negara, yaitu bangsa Israel. Dan itu adalah dimulai dari keluarga. Maka saya boleh katakan bahwa keluarga sangat mempunyai peranan penting di dalam mendidik anak-anak. Puji Tuhan. Itulah kita membicara keluarga pada saat ini. Lalu kita mengambil keluarga kerajaan Allah. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 14 ayat 17 demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Kita belajar daripada ini bahwa dikatakan kerajaan surga adalah berbicara soal kebenaran. Lalu di mana kita bisa mengajarkan sebuah kebenaran kepada anak-anak? Yang paling utama itu adalah di dalam keluarga. Puji Tuhan. Jadi kalau jemaat Tuhan menempatkan anak-anak kita sekolah, kita cari sekolah yang baik, itu kita sebuah mengambil keputusan atau pendelegasian kepada pendidikan, institusi pendidikan, misalnya ke Agustinus, kemana pun kita bikin anak ini, itu kita mendelegasikan anak kita untuk dididik di sana. Tetapi bukan itu yang paling utama. Yang paling utama adalah didikan daripada keluarga. Puji Tuhan. Kenapa? Di mana kita bisa mendidik kebenaran kepada anak-anak kita? Tempatnya adalah keluarga. Lalu di mana kita bisa menciptakan damai sejahtera? Saudaraku, sangat bohong sekali kalau kita berbicara damai sejahtera di sebuah organisasi atau kita misalnya, saya katakanlah, saya berbicara damai sejahtera di pemuda itu karena saya pembina pemuda, atau saya berbicara damai sejahtera di guru sekolah ini. Kalau saya tidak bisa damai sejahtera dengan keluarga ini, saya ini marah. Itu sangat bohong. Jadi damai sejahtera itu harus dimulai dari keluarga. Kita tidak bisa berbicara damai sejahtera kepada lingkungan sekitar kita kalau damai sejahtera tidak tercipta dulu di dalam keluarga kita. Sukacita, bagaimana kita bisa berbicara sukacita? Saat ini misalnya saya berkhotbah dengan sukacita, kalau saya dari rumah misalnya tadi udah berbulan, tidak bisa. Bapak Ketua pernah berkata, jika Bapak Ketua berselisih paham dengan Ibu Ketua, hari itu langsung berangkat berkhotbah. Di tengah perjalanan Bapak Ketua yang akan berusaha, Bapak Ketua itu pulang. Harus bergabung dulu dengan Ibu Ketua baru berkhotbah. Jadi tidak mungkin kita bisa berkhotbah, atau tidak mungkin kita bisa berbicara damai sejahtera kepada orang lain kalau kita tidak damai sejahtera dulu dengan keluarga kita. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan, dikatakan dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tadi dikatakan di dalam Roma bahwa kerajaan Allah tidak berbicara soal makanan dan minuman, tapi dalam sejahtera. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan, di mana lalu pertanyaan kita, di mana kerajaan Allah itu? Ada banyak orang para teolog berpendapat bahwa kerajaan Allah itu akan suatu saat datang ketika Tuhan Yesus memimpin di dunia ini. Tetapi kalau kita membaca Alkitab bahwa kerajaan Allah itu adalah sudah ada atau sudah datang sejak Yesus datang ke dunia ini, memberi sebuah pengajaran tentang kebenaran, memberi sebuah pengajaran tentang kerajaan Allah, bahwa kerajaan itu adalah tentang kebenaran, sukacita dan sejahtera yang dipimpin oleh Roh Kudus. Maka ketika Yohanes berkata, bertobatlah persiapkanlah dirimu sebab kerajaan Allah sudah dekat. Karena Yesus di belakang sudah berada di belakang Yohanes. Lalu di dalam Lukas 17 ayat 21, saya persingkat sedikit. Orang tidak dapat mengatakan, lihat ada di sini atau dia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kami. Puji Tuhan. Jadi kerajaan Allah itu adalah ada di dalam diri kita. Jikalau kita sudah mampu menciptakan damai sejahtera, jikalau kita sudah mampu menciptakan kebenaran dan sukacita di dalam diri kita,
maka kerajaan Allah sudah ada di dalam diri. Puji Tuhan. Jikalau engkau sudah bisa menciptakan kebenaran, jikalau engkau sudah bisa menciptakan sukacita dan sejahtera di dalam keluargamu, maka kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah keluarga. Puji Tuhan. Ini perkataan Yesus sendiri di dalam Lukas. Jika Tuhan boleh baca nanti mulai dari ayat 20. Ketika orang-orang Farisi di mana sebenarnya letak kerajaan Allah itu? Apakah itu di timur, di utara? Apakah itu nanti kerajaan Allah itu ada di Israel sana? Lalu Yesus berkata kerajaan Allah itu adalah ada di dalam diri. Saudaraku yang saya kasih sama Tuhan, di dalam Matius juga Matius 11 dikatakan di sana ayat 28, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Saudara yang saya kenal menurut Tuhan bahwa kuasa Allah turun kepada kita tidak mungkin turun kalau di dalam diri kita tidak ada kebenaran. Tuhan. Lalu apa kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah itu adalah pemerintahan rohani di atas hati dan kehidupan mereka yang suka mencari secara sukarela dan tunduk kepada otoritas Allah. Itulah kerajaan Allah. Puji Tuhan. Jadi jika engkau mau memberikan dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, maka engkau sudah masuk dalam kerajaan Allah. Saudara yang saya kasih nama Tuhan, saya menunjukkan gambar ini supaya saya tidak akan jelaskan nanti, tapi supaya kita sedikit-sedikit nanti mungkin akan saya jelaskan. Ya, tapi itu tidak akan bergeser sampai ibadah khotbah ini selesai, karena hari ini saya akan tuliskan di khotbah ini. Maka fungsi keluarga adalah sarana pendidikan pertama dan utama. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan, bagaimana menciptakan kebenaran di dalam sebuah keluarga? Bagaimana menciptakan damai sejahtera di dalam sebuah keluarga? Bagaimana menciptakan sukacita di dalam sebuah keluarga? Ini yang menjadi pertanyaan. Kalau kita berkhotbah dari depan ini, kalau kita hanya katakan engkau harus sukacita, engkau harus melakukan kebenaran, lalu bagaimana? Jadi bukan. Jadi saya rasa kita memerlukan sebuah aplikasi yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam pembacaan firman Tuhan tadi yang ada di Petrus tadi, hendaklah kamu setia sekata. Bagaimana kita bisa setia sekata seperasa? Bagaimana semua anggota keluarga ini bisa setia sekata dan seperasa? Tentu Bapak Ibu yang saya akan bilang, yang pertama adalah kita harus memahami struktur daripada keluarga itu sendiri. Struktur keluarga itu sendiri adalah keluarga ini berbicara ada seorang ayah, ibu, dan anak. Dan saya kasih ke atas itu adalah Kristus. Tetapi di dalam keluarga itu adalah struktur keluarga itu yang harus kita kenal. Bahwa di situ ada seorang ayah, ada seorang ibu, ada anak. Tergantung dari anak yang ada di dalam keluarga itu. Kalau kami juga saat ini kan gitu ya. Bapak Ibu yang saya kasih nama Tuhan, bagaimana menciptakan di sana sebuah kebenaran? Tentu kita harus bagaimana menciptakan sebuah damai sejahtera sukacita. Tentu kita harus yang pertama kita mengetahui fungsi daripada sesama anggota keluarga itu. Haleluya. Jikalau kita tidak mengetahui fungsi, kita tidak mengetahui daripada apa itu seorang ayah, apa itu seorang istri, atau seorang ibu, apa itu seorang anak, maka kita tidak pernah bisa menciptakan damai sejahtera di sana sama keluarga itu. Mulu dari istri itu dari ayah, ayah dari istri, anak dari ayah. Bagaimana keluarga itu keluarga yang sangat kesebalan. Tetapi bagaimana kita bisa menciptakan bahwa semua fungsi daripada anggota itu berjalan sesuai dengan koridor masing-masing. Kalau misalnya kita bicara dalam sebuah mekanisme atau sistem kendaraan yang kebetulan kita hampir mengetahui kendaraan. Bagaimana jika kalau misalnya bannya tidak berfungsi seperti dia tidak berfungsi menjadi ban? Bagaimana misalnya jika kalau businya tidak berfungsi sebagai busi? Maka sistem itu tidak akan berjalan. Lalu semuanya harus berfungsi masing-masing. Yang pertama, kita harus
Dan dalam sebuah keluarga itu, setelah kita mengetahui fungsi, kita harus memiliki sebuah pemahaman yang sama, tujuan yang sama di tengah-tengah keluarga kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan, kalau kita mengambil daripada tujuan daripada Tuhan Yesus atau Allah menciptakan manusia itu adalah untuk beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan berkuasa atas segala ciptaan Tuhan. Itu tujuan Allah menciptakan manusia, menciptakan keluarga. Lalu kita membentuk sebuah keluarga, membentuk sebuah rumah tangga. Apa tujuan kita? Jikalau suami memiliki tujuan yang berbeda, istri memiliki tujuan yang berbeda, anak memiliki tujuan yang berbeda, kemana itu keluarga? Jikalau misalnya suami tidak punya tujuan, istri yang punya tujuan, masih penting ya. Artinya ibu saya gitu. Tapi kalau memiliki tujuan yang berbeda-beda, kita nggak tahu itu keluarga mau kemana. Maka yang pertama adalah kita harus memiliki tujuan yang sama. Kita perlu menjelaskan tujuan keluarga ini apa kepada anak-anak kita. Lalu kita harus menyepakati fungsi daripada kita masing-masing. Ayah itu tugasnya apa, istri itu tugasnya apa, ibu itu tugasnya apa, anak tugasnya apa. Perkara ini yang kita tidak pahami atau kita tidak sadari, paham tapi kita tidak sadar. Dan yang ketiga, kita harus bertanggung jawab kepada fungsi kita masing-masing. Puji Tuhan. Saya sebagai seorang ayah misalnya, saya sudah mengetahui fungsi saya sudah mengetahui tugas saya tidak bertanggung jawab dengan tugas saya. Maka fungsi ayah tidak berjalan di tengah-tengah keluarga. Ibu siswa kita misalnya, dia sudah mengetahui fungsinya sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang istri di tengah-tengah keluarga itu. Tetapi jikalau dia tidak bertanggung jawab menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu di tengah-tengah keluarga itu, maka fungsi daripada ibu tidak berjalan di tengah-tengah keluarga itu. Maka suami bertindak menjadi sedikit jadi ibu. Lalu ketika suami tidak berfungsi sebagai seorang suami, maka jangan salah jikalau istri akan bertindak sedikit menjadi seorang suami. Nah, ini harus kita sadari Bapak Ibu yang saya kasih dalam memastikan dalam keluarga kita. Kita harus bertanggung jawab dengan fungsi kita masing-masing. Karena kita harus belajar apa itu suami. Apa itu suami? Apakah di benak kita ini suami ini hanya yang pokoknya suka kalah mengatur di rumah itu lah gitu kan. Pokoknya rumah bapak ada gitu kan. Apakah itu di benak kita suami? Suami adalah kepala keluarga yang mempunyai otoritas terhadap istri dan anak-anaknya. Suami adalah kepala keluarga yang mempunyai otoritas terhadap istri dan anak-anaknya. Saudara saya tidak akan bacakan ayat-ayat ini, tapi boleh nanti saudara baca Kejadian 3 ayat 16, 1 Timotius 3 ayat 12, 1 Korintus 11 ayat 3. Suami adalah perwakilan daripada Tuhan. Kalau dikatakan dalam Korintus bahwa kepala daripada seorang istri adalah suami dan kepala suami adalah istri. Saudara saya yang saya kasih dalam nama Tuhan, kalau kita balik ke belakang, ketika Allah memberi perintah, maka perintah itu diberikan kepada Adam. Yang melanggar siapa Bapak Ibu? Pertama, Hawa. Lalu, apakah kita pernah berpikir kenapa terjadi begitu? Alkitab belum menjelaskan seberapa jauh Adam memberitakan perintah, seberapa jauh Adam menjelaskan akibat daripada pelanggaran atas firman Tuhan kepada istri. Tetapi yang jelas istrinya lah yang duluan tergoda akan begitu terlalu daripada ini. Nah, saudara yang saya bilang sama Tuhan, keluarga suami adalah kepala dalam rumah tangga yang begitu. Sebagaimana engkau mengajarkan semua kebenaran di tengah-tengah keluargamu adalah ada di tangan otoritas suami. Begitu. Sejauh mana engkau mengajarkan firman Tuhan kepada istrimu, kepada anak-anakmu, otoritasnya ada di tangan daripada suami. Jadi kalau misalnya suami tidak mengajarkan itu, lalu istri mengambil alih, nah,
Iya, jangan salahkan gitu kalau fungsi itu kadang-kadang demi suami, demi istri. Ay gawin kalau mengajar anak-anak mengajar yang gue bapak dan bukan begitu. Itu kan salah satu bahwa fungsi seorang suami sudah diatur oleh istri. Ada sampai daerah orang komunitas saya bayangan gunung bergerak anak kon kudir di tahu. Kalau pada sampai ketemu kan, ada juga subhanallah. Puji Tuhan. Suami bertanggung jawab atas didikan anak-anaknya. Itu adalah fungsi tanggung jawab suami. Efesus 6 ayat 4. Suami bertanggung jawab. Jadi jikalau saya katakan tadi di awal, jikalau kita memberikan sebuah pendidikan kepada anak-anak kita, misalnya kita SD di sini, SMP di sini, SMA di sini, itu adalah bukan berarti melepas tanggung jawabmu mendidik anak-anak kita. Tetapi di situ kau mendelegasikan bahwa tidak semua bahwa kita memiliki pendidikan yang formal, institusi pendidikan yang formal karena memang kita berijazah atau segala macam. Tetapi inti daripada semuanya adalah bahwa kita hanya memberi otoritas. Kenapa? Karena ketika engkau tidak cocok dengan sekolah itu, kita punya hak yang punya otoritas memindahkan anak itu. Saya lihat pendidikan di sekolah ini tidak bagus, saya akan pindahkan anak saya. Disitulah engkau memiliki otoritas penuh terhadap pendidikan anak-anak. Jadi bukan karena kalau sudah misalnya kita tempatkan dia, katakanlah karena saya masih anak saya SD, saya akan ditutup SD. Kalau saya katakan dia di sini ada, udah anak saya dari sini ya. Makanya Bapak Ibu yang saya kasih nama Tuhan, mungkin orang tua daripada siswa-siswi SD dan siswi muridnya kelas masih Edo sama siswa ini, saya tidak tahu. Yang jelas tidak semua suami ada di grup itu. Yang ada istri-istrinya. Tetapi saya sudah katakan kepada wali kelas yang mau TPK-nya, tolong saya dimasukkan setiap grup kelas yang ada di Agustinus itu. Misalnya ada 2A, ada gabungan, ada 4A, ada gabungan. Saya masuk di situ. Apa tujuan saya mau masuk di situ? Bukan saya mau mencari saya keibu-ibuan atau tetapi saya mau mengambil penuh kendali tentang pendidikan anak saya. Saya punya otoritas. Jikalau saya tidak bisa, baru saya delegasikan kepada istri saya. Tetapi selagi saya bisa, setiap pertemuan orang tua, saya tahan saya yang itu. Kalau misalnya itu dipisah kelas 2 dulu, baru kelas 4, saya akan ikuti dua-dua. Saya tidak mau berbagi. Saya kan sudah satu, mau saya ada kan saya itu adalah otoritas. Tetapi kalau saya berhalangan karena pekerjaan saya, maka saya delegasikan kepada istri saya, kepada ibu. Nanti kita akan belajar daripada fungsi seorang ibu. Puji Tuhan. Seorang ayah itu harus mampu memberi teladan. Jadi saya pun mempelajari ini Bapak Ibu yang saya nama Tuhan. Saya pun selalu berusaha mengimbangkan apa yang saya katakan dengan apa yang saya lakukan di depan daripada anak-anak saya. Karena apalagi anak-anak sekarang sangat banyak protes. Ya. Kalau kita katakan begini, kita lakukan, langsung protesnya. Karena memang kita harus memiliki teladan. Seorang ayah memiliki teladan kepada anak. Puji Tuhan. Saudara yang saya katakan sama Tuhan, tanggung jawab suami adalah mengasihi istri. Kalau tidak sama pun maju, kita tolong maju aja. Karena malu atau saja aja. Efesus 5 ayat 25. Orang ngerti dah. Efesus 5 ayat 25. Ya, untuk sudah 1, 2, 3. Puji Tuhan. Jadi tanggung jawab seorang suami kepada istri adalah mengasihi. Saudara apa yang saya ajarkan, jangan anggap sepele mengasihi itu adalah sesuatu perkara yang sangat mudah.
Kalau boleh nanti kalau heaven 20.000, saya 20.000, itu udah masih. Mengasihi seorang istri itu adalah menganggap bahwa istri itu adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita istri kita itu adalah diri kita sendiri? Bahkan Yesus mengasihi umat manusia, anak-anaknya itu adalah memberikan nyawanya. Mulai betul bahwa kalian itu sudah satu daging. Kejadian dikatakan seperti suami laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan perempuan lalu menjadi disebut satu daging. Artinya suami dan istri itu adalah satu daging. Lalu bagaimana yang disebut mengasihi? Mengasihi istri ini adalah sama dengan mengasihi diri sendiri. Saudara yang saya kasih dalam rumah Tuhan, kalau di dalam kata firman Tuhan bahwa ada sudah dijelaskan di situ di Korintus itu kasih itu sudah jelas kasih itu sabar, tapi itu murah hati, dia tidak cemburu, dia tidak mementingkan diri dan tidak sombong. Dia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, dia tidak pemarah, dia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dia tidak bersuka cita karena tidak adil, tetapi karena kebenaran. Dia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bapak ini yang saya kasih lalu mengasihi istri itu adalah menganggap istri itu adalah diri. Jadi kalau misalnya diri kita itu adalah istri kita, jadi kalau dulu kita mengasihi diri kita sendiri, berarti kita bagaimana mungkin kita bisa mengasihi istri kita? Contohnya, kalau kita curiga sama kita ini, kita curi sendiri karena kita takut kan? Jadi begitulah. Jadi kalau kita curi dengan istri kita itu, dia akan merasakan. Mengasihi seorang istri itu adalah tugas yang sangat berat. Bukan berarti ibu-ibu ini adalah dokter mengasihi dari lomba-lomba atau semuanya. Nanti kita belajar selama. Mengasihi seorang istri itu tidak hanya berbicara tentang mencukupi segala kebutuhan. Kebutuhan maksudnya makannya, listriknya, kayu putih, parfumnya, gitu. Bukan apa yang kita bilang rumah Tuhan, bahwa istri itu adalah mitra daripada suami. Lalu bagaimana sebenarnya aplikasi? Saudara, saya yakin dan percaya, kalau kita mengasihi istri kita, kedamaian akan terjadi di rumah tangga kita. Haleluya. Karena dari di sana dikatakan apa yang kira-kira yang sering membuat pertengkaran di antara suami dan istri? Haleluya. Ayo terus malana istri ni halak yang ko bau parfum atau istrinya yang ko bau kayu putih gitu loh ingat kayu aja itu tuh ke parfum nanti oleh istri halak yang bawa jadi duit. Karena tahu raya kalau menurut parfum, kayu putih kan dipakai, kalau belum kayu putih, kira baik atau rusak. Tapi saudara yang saya lakukan untuk Tuhan, yang paling sering membuat pertikaian adalah mementingkan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri ini yang paling sering hal kecil yang paling, ayat nanti dito jo pinay dia jo waron ay tumasa ko dito doon ay mulong pula ano dadana kasi permanan ay ang buhay no po mo sa mga jagawaro mulai nagbedes dito karena dia lebih mementingkan pertemuannya dengan lain atau lain siapa yang di luar sana gitu. Berarti yang paling kecil membuat sebuah pertikaian keluarga adalah mementingkan diri sendiri. Tetapi mengasihi itu adalah tidak mementingkan diri sendiri. Haleluya. Jadi kalau di keluarga,
di studi organisasi dan organisasi paling kecil adalah keluarga. Jadi kalau bapak ibu mengikuti hubungan massa, arisan apa segala macam organisasi gereja, mulu ada untuk tinggi tadi yang kita nyari tadi sehoran memiliki sertifikat sendiri pasti dulu kita bakal hari ini. Itu diingat tadi sehoran nedok kan atau itu tinggi, kita yang semua nggak jadi Tuhan. Ya, terlalu banyak masa kasih ini ya Bapak Ibu nanti terlalu panas. Jadi kita lewat kendala istri. Karena Bapak Ibu yang saya kasih tahu adalah Tuhan, istri adalah pemilik. Istri itu adalah seorang penolong bagi suami. Jadi Tuhan, orang so cukup pengen ini baca surat. Orang kalau berdoa ayatnya yang berkata bahwa istri itu adalah seorang penolong. Haleluya. Kalau kita dalam di kejadian, ya kan kalau Allah, saudara yang saya katakan dengan Tuhan, kalau saudara teliti dengan firman Tuhan, bahwa semua ciptaan Allah itu dipandang Allah baik, hanya satu yang tidak baik. Bisa tak saudara jemaat Tuhan? Mana yang tidak baik? Apa ya? Manusia seorang diri. Tidak baik kalau manusia seorang diri. Aku akan memberikan dia seorang penolong. Haleluya. Dan dasar daripada Allah menciptakan manusia adalah menciptakan perempuan adalah untuk menjadi seorang penolong bagi suami. Haleluya. Jadi bukan berarti penolong baik dan pemerintah dok mengurusi datang di warung bukan begitu. Karena memang di kejadian pun tadi sebenarnya kalau kita hitung masalah suami banyak sekali. Karena di kejadian dikatakan dengan berpeluk kau mencari pasanganmu, kau harus boleh tidak saya dokter pemberahi mohon kepada suami. Artinya cukup kau sepenuhnya kepada suami dan kau akan tetap kita melahirkan anakmu. Nah itu. Tapi kepada suami kau harus berdiri payah. Kau berdiri payah di sini memang muda. Ada seorang kata kalau kita lihat berdiri payah itu menjadi bawah. Jadi itu berdiri payah. Saudara yang saya kasih tahu, jika kalau seorang istri menyadari bahwa dirinya seorang penolong, maka dia tidak akan pernah membantah suaminya. Kalau dikatakan ayat kepada seorang istri, tunduklah kepada suaminya. Jadi Tuhan. Tolong kita baca dulu itu Efesus. Itu banyak itu di Efesus juga ada di Efesus 5 ayat 22. Kita baca dulu ibu-ibu. Ibu-ibu dan dulu yang baca. Hanya itu saja yang ibu-ibu baca. Efesus 5 ayat 22. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Seorang penolong, kalau saya kasih persamaan kata daripada penolong adalah kira-kira apa pada pembinaan itu? Penolong, menguruti dia. Menguruti, membantu. Saudara yang saya katakan nama Tuhan, jikalau kita seorang penolong, otomatis kita akan bertindak sesuai dengan instruksi yang kita tolong. Puji Tuhan. Kita pernah menyadari itu bahwa kita tidak akan pernah kalau kamu jelas dirimu apa perlu itu para sendiri. Berdasarkan instruksi yang kita tolong. Lalu seorang istri, kenapa dikatakan harus tunduk kepada suami? Maka dia akan menolong sesuai dengan perintah suaminya. Haleluya. Ayo lutut, orang tahu dari dalam jago sinatay siya na natay ay ho tulungan ko din siya. Dahil kita harus bisa membiasakan. Saya pernah di rumah ini contoh kenyataan. Kami dengan itu kita beri memahami dia. Jadi kalau beri dihami kulit itu ay harus suami. Semua baru sinatay berhari sudah beri sopan lalu. Ayo lah kau mereka digigit. Ay mo ito,
Ada budak ini seorang ada juga do tanya yang soal itu kan. Sudah saya kasih Tuhan. Ini kemudian kata yang sangat perlu kita gunakan supaya apa? Supaya damai dan sukacita tercipta di tengah-tengah keluarga. Haleluya. Saudara kalian saya kasih dalam nama Tuhan. Suami sebagai mitra dan istri sebagai mitra daripada suami, maka suami harus melakukan setiap apa yang didelegasikan oleh suaminya kepada istri. Maka wajib seorang istri lebih kuat daripada suaminya. Lebih kuat sama ini. Coba nanti menjadi kita kuat. Aku boleh bantu dia dan aku orang boleh mengerti boleh bantu lagi. Dia boleh nak boleh bantu lagi sambil mengalokkan. Boleh sambil pokoknya bisa dikerjakan pekerjaan bersamaan 3 atau 2. Kalau saya tidak, kalau bantu lagi Pak. Saya boleh kata saya. Maka semua pekerjaan daripada seorang suami bisa dilakukan seorang istri. Bisa. Saudara yang kita sama Tuhan, kerja di buru-buru dan diberi kerja di bawah. Nah, seorang seperti Umat dari turun Allah daripada turun dari cerita. Istri kita harus subuh juga. Setiap hari rapi, itu sama belok apa? Saya sudah belajar. Saudara yang saya kasih nama Tuhan, maka seorang istri wajib melakukan semua apa yang didelegasikan. Saya akan ambil beberapa Bapak Ibu, tapi saya tidak akan bacakan ayat-ayatnya, nanti di Tuhan boleh baca, boleh catat kalau mau catat. Selalu bersedia mendampingi anak, baik pagi, siang maupun malam. Saudara, suami dikatakan harus mencari makanan memenuhi kebutuhan daripada keluarga itu. Nah, makanan lawannya itu kebutuhan ini, harus kita asal. Tidak saya lihat seperti anak-anak untuk persiapan ke sekolah. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Ini adalah salah satu tugas yang didelegasikan oleh suami. Berinteraksi, berdiskusi, bermain, dan sabar mendidik anak-anak. Ini adalah salah satu, saya kelompokkan adalah tugas yang didelegasikan suami kepada seorang istri. Efesus 6 ayat 4. Mengajarkan Alkitab, pandangan dunia yang Alkitabiah kepada anaknya. Mazmur 78 ayat 2 ayat 5 sampai 6, Ulangan 4 ayat 10, Efesus 6 ayat 4. Menolong anak mengembangkan keterampilan dan menemukan kekuatannya. Amsal 22 ayat 6. Mendisiplinkan anak dan mengajarkan anak takut akan Tuhan, menentukan batas secara konsisten, penuh kasih dan ketegasan. Efesus 6 ayat 4, Ibrani 12 ayat 5 sampai 11, Amsal 13 ayat 24, banyak sekali. Membesarkan anak dan menyediakan lingkungan yang mendukung penuh penerimaan, kemesraan, kasih dan yang tanpa syarat. Titus 2 ayat 4, 2 Timotius 1 ayat 7. Saudara yang dalam ini yang sangat. Saudaraku, kenapa anak biasa berontak di rumah? Ini tidak terlalu sering kita perhatikan. Tapi kenapa anak-anak? Tapi ini adalah persoalan daripada keluarga, Bapak Ibu. Kenapa anak-anak? Saya mengajukan pertanyaan seperti ini kepada Edo, Timen dan Bapak. Saya bilang begini. Nah, kenapa kalau mami yang marah, kalian lebih menerima daripada ayah yang marah? Yang dia tahu yang begini yang menjawab yang paling mengena jawaban daripada Bapak. Ayo dulu kalau jawaban aja. Katanya ini, kalau mami marah hanya suara saya dia keras, tapi kalau ayah marah bisa pakai sendiri. Jadi dia berjawab seperti itu. Pertama yang kita dalam doa Tuhan, kenapa anak-anak biasanya berontak di dalam Tuhan? Apakah kita pernah meneliti ini atau menganalisa ini? Sekarang yang paling saya analisa adalah kenapa anak berontak atau tidak betah di rumah? Karena dia merasa tidak diterima di keluarga. Tidak diterima itu bukan berarti tidak dianggap dia menjadi masuk kata atau dianggap dia anak pertama atau kedua. Tetapi bagaimana pendapatnya yang tidak dihargai.
Saudara tuh kita lihat dulu sebentar besar. Saya katakan di situ itu ada dua, ada ayah ke anak itu dua arah. Ibu suami ke istri dua arah, ibu ke anak dua arah. Artinya apa Bapak Ibu? Kenapa saya kasih dua arah? Kita harus berkomunikasi dua arah dengan keluarga kita. Puji Tuhan. Kita perlu mendengarkan apa masukan pendapat daripada anak kita, penuh dengan kasih sayang tentunya. Walaupun pada akhirnya seorang ayah yang memutuskan, tetapi keluarga itu diajak berdiskusi, maka dia akan merasa menjadi seorang anggota keluarga di tengah-tengah keluarga. Karena tadi di awal pun kita sepakat bahwa tujuan keluarga itu adalah bukan hanya tujuan seorang suami, bukan hanya tujuan seorang istri, tetapi tujuan bersama yang disepakati bersama. Haleluya. Yang keenam adalah memberi teladan dengan integritas. Nah ini tadi saya singgung. Seorang ibu juga, seorang istri sudah harus memberi teladan kepada anak-anaknya. Ulangan ayat 9, 15 ayat 23 sampai 10 ayat 9. Nah, saudara yang saya kasih nama Tuhan, kita akan masuk kepada yang ketiga, ini yang terakhir. Kita akan masuk kepada anak. Saya mau katakan, menurut kalian anak-anak kami, boleh dijawab ya. Anak itu sebenarnya siapa sih? Nanti akan banyak pendapat, akan banyak. Tapi saya akan menjelaskan pendapat saya ini. Kira-kira siapa sih anak itu siapa sih? Apakah anak itu ya hanya si Joel itu anak? Apakah anak itu? Jadi kita berbicara di dalam keluarga ini. Apakah anak itu ya anak yang belum memiliki suami? Manusia yang belum memiliki suami atau istri, ya itu anak. Tapi nyatanya sekalipun saya sudah punya anak dan suami, sebentar Bapak Ibu, sebenarnya saya sudah disuruh Bapak Pendeta waktunya kepada saya. Jadi saya sebenarnya tidak perlu masuk tahu ini, tapi Bapak Pendeta sudah tidak waktu harus langsung berada di rumah Bapak siswa kita. Jadi kita akan tetap pulang setengah 2. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya katakan Tuhan, kira-kira anak itu siapa ini? Ada yang jawab lebih muda ini? Ada yang sedang beban ya? Anak itu adalah generasi yang sedang dipersiapkan oleh ayah dan ibunya. Itu adalah anak. Puji Tuhan. Generasi yang dipersiapkan. Jadi kalau seorang anak menyadari bahwa dia adalah seorang anak, generasi yang dipersiapkan oleh ayah dan ibunya, maka dia harus menyadari segala sesuatu yang diperintahkan ayahnya harus dia pertimbangkan. Puji Tuhan. Kalau dia menyadari dia adalah generasi yang dipersiapkan oleh ayah dan ibunya, tergantung kan dia kalau ibu mau menyebarkan dipersiapkan untuk apa. Tetapi anak itu adalah generasi yang kita persiapkan. Maka seorang anak itu wajib menghormati ayah dan ibu. Puji Tuhan. Menghormati ayah dan ibu adalah kewajiban. Tidak ada ini absolut dan tidak ada dikatakan kalau bapaknya baik wajib menghormati. Kalau tidak baik tidak perlu menghormati. Tidak. Baik tidak baik ayah dan ibu kita wajib menghormati. Haleluya. Karena dia adalah wakil Tuhan bagi kita. Dikatakan di dalam Matius 19 ayat 4. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya dan atau ibunya pasti dihukum mati. Jadi ayah ibu kita ya, anak kali sudah begitu. Kau tidak perlu berkata, bapakku kan tidak baik, mamaku kan tidak baik, ngasih jajan 5.000 dikasih 3.000. Jadi kita perlu dihormati, wajib dihormati. Yang kedua adalah fungsi anak, tugas anak adalah tanggung jawab anak menaati orang tua di dalam Tuhan. Ini yang harus kita garisbawahi. Saya mau katakan kepada orang tua itu. Jadi kalau ada orang anak-anak kita ini tidak taat kepada kita jangan langsung marah. Karena perintah Rasul Paulus berkata, kita harus ditaati di dalam Tuhan. Jadi kalau orang perintah tidak di dalam Tuhan, maka jangan kita marah kalau mereka tidak taat. Puji Tuhan.
Itulah dari pengajaran itu. Jadi karena perintah, karena yang ditaati itu adalah perintahnya. Boleh lu untuk bapak tuan apa kali boleh tidak baik itu bapak ibu. Tidak perlu ditaati. Ada boleh lu untuk itu mungkin oh dulu untuk bapak tuan ibu mungkin tidak perlu. Itu kita karena itu adalah pengajaran. Puji Tuhan. Bapak ibu yang saya katakan Tuhan. Apa dasar dari semua yang kita bicarakan tadi adalah memiliki jiwa yang mengasihi keluarga, memiliki jiwa penyayang dan orang yang penuh kasih sayang, memiliki jiwa yang rendah hati. Seperti yang kita baca tadi dalam Kristus. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, makanya di atas itu saya katakan, saya kasih warna kuning itu adalah melambangkan kasih. Bahwa dalam keluarga itu harus ada kasih Kristus. Seperti termulia nama Tuhan. Tahu sampai selamanya. Haleluya. Amin.